Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kita dikejutkan dengan sebuah berita di tengah bulan Ramadan ini di mana ada seorang adik yang berusia 16 tahun itu tega mukul kakaknya di bagian yang paling krusial dan juga vital menggunakan palu teman-teman di Jakarta Utara, tepatnya di kawasan Kelapa Gading. Apa yang melatar belakangi dari kejadian ini? Bahkan ibunya pun sudah mulai berbicara ke publik, kita udah mulai paham, oh ternyata ada masalah di rumah tangga mereka yang menyebabkan emosi dari kedua anaknya ini tidak terkontrol atau yang sifatnya kayak meledak-meledak. Padahal masalah utamanya adalah masalah simpel. Kita bahas kronologi dan juga keterangan dari sejumlah pihak. Mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran ya bagi kita semuanya. Apalagi di tengah Ramadan. Ini menjadi petunjuk nih bahwa katanya kalau bulan puasa setannya diikat. Tapi ternyata berita kriminal masih terus aja ada. Oke, kronologinya seperti apa? Ini kejadiannya terjadi pada hari Selasa 24 Februari 2026 sekitar jam 4 sore. Kenapa penting waktunya? Ini menunjukkan bahwa itu menjelang buka puasa dan mereka sedang berpuasa. Mungkin ini menjadi salah satu penentu. Udah lagi lapar, kesel, ada orang ngomong hal-hal simpel, jadi kepancing. Jadi pada saat itu, menurut keterangan dari ibunda korban dan juga pelaku Nurul Arifah, mengatakan bahwa begini, adiknya yang menjadi pelaku inisial MAH, 16 tahun, itu kesel sama sang kakak yang berusia 21 tahun inisialnya MAR. Awalnya itu kakaknya itu naruh barang pribadi kayak handuk, terus juga sabun perlengkapan mandi di kamarnya sang adik. Nah, ibunya negur nih sama sang kakak, "Kak, tolong dong gitu, pindahin barang-barangnya itu kan kamarnya adik." Kurang lebih adalah seperti itu. Tetapi sang kakaknya itu cuekin aja, nggak ngedengerin. Inilah yang ngebuat sang adik itu kesel. Adik itu langsung ngambil lah alat tersebut, palu ke dapur, dan dibegitukan ke kakaknya. Setelah kejadian seperti itu, menurut ibundanya, Nurul Arifah, kejadiannya sangat cepat banget gitu loh. Tiba-tiba adiknya membegitukan aja, saya teriak, keluar minta tolong, udah nggak ada. Rasanya tuh kayak cepet banget gitu loh. Adiknya nyesel banget, dia menangis, dan sebagainya. Nah, dari sang adik ini pun juga sekarang sedang dilakukan tes kejiwaannya ya. Apakah ada hal-hal yang berhubungan dengan kejiwaannya yang tidak pada umumnya atau seperti apa. Tetapi setelah digali lebih dalam, Ibu Nurul Arifah menceritakan, sebenarnya kedua anak saya itu adalah anak yang baik-baik saja. Anak saya yang paling tua, kakak atau korbannya ini, dia adalah orang yang selalu ngebela saya dan melindungi saya dari berbagai macam hal. Hah? Aku berpikir, maksudnya gimana Bu kok melindungi saya dari berbagai hal? Oh ternyata ada dugaan menurut Ibu Nur Alifah bahwa 3 tahun terakhir ini dia punya masalah keluarga. Suaminya diduga itu memiliki perempuan idaman lain dan sudah melakukan pernikahan siri. Jadi sudah nggak harmonis, sudah nggak romantis lagi kehidupan mereka. Bahkan dikatakan Ibu Nurul, 7 bulan terakhir ini semua akses komunikasi antara ayah dan juga keluarga, termasuk kedua anak dan juga istri, itu diblokir. Bahkan sudah tidak ada nafkah sama sekali. Itulah yang ngebuat kedua anak saya tuh emosinya tidak stabil, gampang emosian, dan sejenisnya. Mereka tuh memang sakit hati dan emosinya mereka nggak terkendali karena memang mendapatkan perlakuan seperti itu dari sang ayah gitu loh. Karena ya anak pada saat tidak lagi mendapatkan perhatian dari salah satu orang tua, memang efeknya adalah ke mental. Kita harus mengakui tersebut. Sebelum kita bahas lebih lanjut, coba kita simak salah satu statement dari ibunda korban dan juga pelaku berikut ini. Tahun terakhir ini kami di Gloria ada permasalahan keluarga ya, di mana bapaknya tergoda dengan pelakor perselingkuhan yang pada akhirnya itu nikah siri dengan perempuan lain yang menyebabkan itu semua kendali emosi kepada kedua anak saya tidak karuan gitu. Oke, itu adalah salah satu cuplikannya. Nah, mungkin ada sudut pandang yang berbeda juga. Ibu ini mungkin ada yang mengatakan cuma mau menyalahkan orang lain aja, nggak mau nengok ke dalam. Atau ada yang lain mengatakan yang pro, ya memang itu adalah faktanya Anjas. Kalau keluarga sudah tidak harmonis, broken home seperti ini, yang menjadi korban adalah anak-anak. Nah, terus juga dikatakan begini, ada beberapa keterangan dari sejumlah tetangga yang lainnya pada saat peristiwa itu terjadi. Keributannya adalah masalah sepele sebenarnya, hanya masalah anduk dan juga sabun tadi yang tidak ditaruh pada tempatnya.
Waktu kejadian, menurut ibunya, adiknya tuh mungkin lagi lapar, nunggu buka puasa, terbawa emosi, dan dia tuh kayak ngedenger kata-kata nggak pantas gitu. Jadi memang ada celetukan dari sang kakak dugaannya dengan kata-kata BODOH gitu. Itu yang ngebuat dia katanya emosional. Padahal nggak ngomong seperti itu, mungkin dia kepikirannya negatif atau sensitifnya luar biasa begitu. Ada yang menduga, apakah karena kecemburuan perlakuan antara kakak dan juga adik di rumah tangga tersebut? Ibunya mengaku bahwa saya tuh lebih perhatian ke adiknya malahan, karena adiknya itu lagi kondisinya ringkih dibandingkan sama kakaknya. Tapi kalau untuk masalah biaya, ya memang biaya untuk kakaknya jauh lebih tinggi, karena memang kakaknya sudah kuliah terus juga. Tapi selama saya berkomunikasi dengan anak saya yang menjadi pelaku gitu ya, walaupun kakaknya sering mendapatkan uang untuk membayar biaya kuliah atau sebagainya, saya udah kasih tahu ke dia bahwa ini ada tabungan adik, tabungan ini dipersiapkan buat adik gitu, jadi nggak usah khawatir begitu. Artinya sih memang ada komunikasi yang nggak match ditambah dengan masalah keluarga, tingkat sensitivitasnya jadi jauh lebih meningkat. Keterangan dari Kasat PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, Kompol Niluh Sri Arsini mengatakan bahwa setelah mereka melakukan penyelidikan awal sementara ini, memang diketahui komunikasi antara anak dan korban itu memang kurang harmonis. Karena menurut sudut pandang dari sang adik ini ya, yang menjadi pelaku, dia ngerasa bahwa kakaknya itu adalah yang paling superior di rumah. Dia adalah center atau pusat atau penentu dari segala macam hal yang terjadi di rumah. Ini sudut pandang dari seorang adik ya. Kayaknya hal yang wajar ya, apalagi kakak gitu. Walaupun usianya sebenarnya nggak jauh beda sih. Antara 16 sama 21 tahun adalah usia yang masih sama-sama labil, masih sama-sama berpikir bahwa dunia ini tuh berputar sama kita sendiri. Nah, kemudian sang adik menurut Kompol Nilusri Arsini memiliki kepribadian yang introvert. Jadi lebih banyak memendam perasaan. Apa yang dia alami dan dirasakan tidak diungkapkan kepada sang kakak secara langsung, tetapi sering disampaikan ke sang ibu. Mungkin sang ibunya pada saat menyampaikan ke sang kakak tidak sesuai dengan harapan sang adik. Nah, ini ada pelajaran yang sangat bermakna ya bagi kita pribadi. Aku turut prihatin dan juga turut berduka untuk Ibu Nurul karena ini suka tidak suka sudah jatuh tertimpa tangga pula. Pelakunya anak bungsunya, korbannya anak sulungnya. Jadi memang Bu Nurul posisinya berada di serba salah. Tapi yang bisa aku sampaikan begini Bu Nurul, agar ini tidak terjadi kerulangan lagi, menurut aku kita boleh sayang dengan anak kita dengan 16 tahun ya masih di bawah umur kan ya. Cuman biarkan dia mendapatkan konsekuensi dari perbuatannya. Kalau ibu, mohon maaf ya, ada kecenderungannya indikasi melindungi anak gitu ya. Kalau ibu nanti berbohong di penyidikan, karena kan ibu belum dilakukan pendalaman ya, karena masa duka begitu. Kalau ibu berbohong, nanti anak ibu tidak mendapatkan hukuman yang sesuai, atau bahkan dibebaskan begitu karena dengan alasan-alasan tertentu. Menurut aku ini kayak api dalam sekam, bisa menjadi momentum nanti ke depannya akan terjadi lagi. Api dalam sekam kan kelihatannya di luarnya tuh kecil apinya, tetapi di dalam ada banyak kobaran. Jadi biarkan saja kemarahan yang ada di adik MAH itu terungkapkan dan mendapatkan treatment dari lembaga yang betulan expert, psikolog dan sejenisnya. Karena kalau adik ini nanti, sekarang kan dikatakan ibunya, adik MAH ini tuh nangis terus, menyesali perbuatannya, nggak tahu beneran atau enggak. Kan itu menurut keterangan ibunya. Kalau menurut asli faktanya, jangan-jangan adik MAH-nya biasa-biasa aja, ngerasa nggak bersalah, kan kita nggak tahu juga faktanya seperti apa. Nah, ini juga akan merilis, merujuknya kepada bagian yang sifatnya ke tes kejiwaan tersebut. Apakah adik ini ada kecenderungan psikopat atau sosiopat? Apa itu? Jadi terminologinya berbeda, tetapi adalah actionnya atau perilakunya sama. Kegiatan kriminal adalah actionnya, tetapi penyebabnya yang berbeda, teman-teman. Kalau psikopat itu penyebabnya adalah karena faktor bawaan dari lahir, ada syaraf di bagian otak yang menghubungkan antara untuk empatinya itu terputus. Jadi dia udah nggak ngerasa ada kasihan lagi. Tapi kalau si sosiopat itu penyebabnya adalah karena faktor lingkungan, harus menyelesaikan segala macam masalah yang dihadapi dengan cara tindakan kekerasan seperti itu. Kalau aku lihat secara sekilas sih, dengan latar belakang keluarga yang relatif cukup baik awalnya, baru sekitar 3 tahun terakhir
tergoncang karena adanya si perempuan ketiga tersebut, ya kemungkinan besar juga kalau sosiopat juga mudah-mudahan sih enggak ya. Cuman harus ada pengecekan lebih detail. Jadi buat ibu, aku harap sih harus diberikan treatment yang fair, harus diberikan hukuman juga, karena kalau ibu berbohong dalam pemeriksaan nanti efeknya siapa tahu nanti bisa terjadi kepada ibu. Nanti ribut sama ibu, ada masalah kecil, selek dikit, simple, nanti ibu juga dibegitukan. Mungkin loh, karena kan sekarang kalau anggap aja keterangan Ibu Nurul itu benar, sang adik sekarang lagi menyesal, menangis, padahal masalah utamanya cuma gara-gara sang kakak naruh anduk sama perlengkapan mandinya di kamar, nggak dipindahin, langsung dibegitukan. Apa kabar nanti dengan setahun, 2 tahun, atau berikut-berikutnya lagi, gara-gara hal simple lainnya juga sama, nyesel lagi, dan terulang lagi. Jadi aku harap mudah-mudahan Ibu Nurul Arifah diberikan kekuatan yang kuat banget, emang ini berat banget buat ibu, tetapi juga buat sang adik, tolong jangan berbohong pada saat diperiksa, agar dia bisa ketahuan apa masalah utamanya, dan bisa juga mendapatkan hukuman. Kalau untuk hukuman anak di bawah umur, setahu aku sih nggak akan diberikan hukuman yang maksimal. Kayaknya jarang banget ya, ada anak dengan kasus yang seperti ini mendapatkan hukuman double digit. Biasanya rata-rata itu di bawah 8 tahun. Nanti kan 8 tahun, I'm so sorry, I have to say this ya. Biarin Ibu Nurul juga ngerti apa yang akan dihadapi ke depannya. Kalau hukumannya seandainya 8 tahun, nanti kan ada pengurangan remisi dan sebagainya. Paling kan hanya menjalani antara 3 sampai 4 tahun. Pada saat 3-4 tahun tersebut, pada saat amankan, sang adik juga mendapatkan treatment agar tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Aku rasa itu akan jauh lebih baik dibandingkan ibu karena atas nama kasih sayang pengen anaknya bebas. Aku rasa itu justru tidak baik bagi ibu sendiri dan juga bagi adik tersebut. Sementara itu bisa aku update mengenai kasus di Jakarta Utara di Kelapa Gading ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran bagi kita semuanya bahwa ternyata di bulan Ramadan, bulan puasa, setan itu nggak diikat loh. Atau jangan-jangan ini bukan setan, ini adalah memang jiwa manusia yang memang ada keterguncangannya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini. Follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjasa Asmara. Sampai jumpa.